Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di video saya yang ke-8, di mana di sini saya akan membahas tentang bahasa roh. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan bahasa roh, tidak apa-apa, teman-teman ikuti apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Apakah benar kita semua harus berbahasa roh? Ayo simak ya. Nah, di mana pada waktu pertama saya itu dari gereja Protestan. Nah, karena saudara-saudara saya karismatik, karena dia merasa imannya terbangun di sana, jadi saya ikut aja karena saya orang yang tidak memandang denominasi manapun atau mengkultuskan salah satu denominasi di mana dikatakan ini sesat, ini benar atau gimana, saya tidak. Semua yang saya dapatkan pengajaran dari para pendeta itu saya selalu saring gitu dan saya uji gitu. Dan ada pada satu waktu di tahun 2016 gitulah, kira-kira sekitar itu, saya lupa ingat. Nah, waktu itu kan di mana para pendeta kalau lagi khotbah kan selalu karismatik, selalu menekankan bahwa kita harus berbahasa roh. Dikatakan bahwa kita harus minta sampai dapat gitu. Jadi saudara saya yang sudah mendapatkan bahasa roh dan memang terlihat benar bahwa imannya terbangun, di mana tadinya kan tidak beriman. Lalu imannya terbangun dan juga karakternya juga terbangun, yang tadinya kan suka menjuluki orang yang tidak baik gitu. Pokoknya julukin orang yang jelek-jelek gitulah. Nah, ketika dia sudah berbahasa roh, karakternya terbangun, dia mengerti dan sadar bahwa itu tidak boleh gitu. Dan itu jahat, nggak boleh hina ciptaan Tuhan gitu. Nah, pada waktu itu saya kan nggak dapat. Jadi saudara yang saya satu ini selalu bilang, kamu harus minta sampai dapat. Itu karena adik saya juga mendengar dari para hamba Tuhan berkhotbah bahwa kalau kita belum mendapatkan bahasa roh itu tandanya kita belum dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kita harus dibaptis Roh Kudus gitu. Kalau enggak itu hati kita belum suci, belum berkenan. Pokoknya kita ini belum berkenan di hadapan Tuhan kalau kita enggak dapat bahasa roh. Pokoknya seperti itulah. Dan itu membuat saya goyah iman saya. Padahal yang tadinya saya pikir bahwa bahasa roh itu adalah karunia roh yang Tuhan berikan sesuai kehendaknya gitu. Kepada tiap-tiap orang itu mempunyai karunia roh yang berbeda-beda gitu. Tadinya saya kan berpikir seperti itu. Nah, ketika saya berpikir ulang bahwa saya ini eh, pada waktu masa lalu saya itu telah melakukan banyak sekali pelanggaran atau telah berlaku banyak sangat dosa banyak gitu, dosa saya sangat banyak sekali. Lalu saya teringat lagi mimpi yang kakak rohani berkata bahwa saya ini dibawa iblis keluar dari gereja gitu, dan saya mulai jiwa saya mulai tergoncang gitu. Dan saya mulai tergoncang, apa benar Tuhan, aku ini sudah tidak layak lagi gitu, sudah nggak berkenan lagi dan saya nggak bisa bertobat lagi atau gimana gitu. Tetapi saya ingat lagi dalam ayat firman Tuhan yang berkata selama kita masih hidup, pintu pertobatan itu masih dibuka, kecuali kita sudah mati. Kalau kita sudah mati ya pintu pertobatan sudah ditutup gitu. Nah, jadi waktu itu saya masih berkata bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat gitu. Dan saya memang minta ampun kepada Tuhan dan minta ampun dan minta Tuhan berikan juga saya bahasa roh gitu. Karena dikatakan bahwa bahasa roh berarti tandanya kita dibaptis Roh Kudus. Kalau kita belum berbahasa roh berarti belum ada Roh Kudus di dalam diri kita gitu. Dan saya pun jadi bingung gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari ulang, sebenarnya Roh Kudus sudah ada dari dulu. Waktu saya percaya kepada Tuhan Yesus, itu Roh Kudus sudah diam di dalam diri saya. Karena Roh Kuduslah yang mengajarkan saya kan dalam banyak hal, dan teman-teman bisa simak video saya dari pertama sampai yang sekarang. Jadi di mana Tuhan cara membimbing saya gitu. Gimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya gitu, sehingga saya bisa bertobat dan bisa seperti ini sekarang ini gitu. Nah, pada waktu itu iman saya goyah, jadi mendengarkan apa yang adik saya katakan gitu. Jadi saya minta ampun terus sama Tuhan, minta ampun terus sama Tuhan, minta bahasa roh gitu, minta bahasa roh, minta pengampunan tiap hari dilakukan rutin gitu. Jadi sampai satu saat memang saya sepertinya mendapatkan bahasa roh. Saya juga berkata-kata dalam bahasa yang tidak saya mengerti gitu. Tetapi bahasa yang saya tidak mengerti ini membawa keanehan.
Dan saya pada waktu mendapatkannya saya juga sangat menggebu-gebu, berkobar-kobar bersemangat membaca Alkitab, memuji Tuhan sampai seharian gitu, sampai menginjili orang itu iya. Tetapi di balik semua itu saya juga mengalami kepahitan, melihat masa lalu ke belakang gitu, penyesalan gitu, kepahitan gitu. Di mana saya juga mendapatkan bahasa roh saya itu aneh, di mana ketika saya menyanyikan bahasa roh itu ada lagu masa kenangan kecil itu seperti abang-abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Nah, itu nadanya itu, tetapi dalam bahasa yang tidak dimengerti gitu, tapi nadanya itu. Dan ada juga lagu satu lagi yang lagunya kring 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 gitu, beca beca gitu. Delman atau apa itu lagunya. Itu keluar juga gitu soalnya. Jadi saya pikir, kok bahasa roh saya ini kayaknya aneh ya gitu. Benar apa yang dikatakan adik-adik saya itu bahasa roh saya aneh gitu. Nah, pada waktu itu saya juga merasakan bahwa saya ini ditunjuk Tuhan sebagai nabi dan saya mulai meramal. Meramalkannya tuh begini, ketika saya berbahasa roh, nanti ada satu kata yang kita mengerti, lalu saya catat. Lalu keluar lagi satu kata, saya catat, lalu jadi satu kalimat, itu tentang kayak nubuatan gitu, bahwa akan terjadi tsunami di mana pada tanggal tahun berapa, jam berapa, itu detail gitu. Jadi saya seperti itu. Pada waktu saya seperti itu, saya juga masih sering membaca Alkitab gitu. Pas saya selalu membuka Alkitab, saya selalu dibilang, Nabi palsu akan dibuang ke neraka. Saya selalu mendapat ayat ini. Nabi palsu akan dibuang ke neraka. Lalu saya juga merasakan, saya ini orang yang paling disayang Tuhan, paling cantik, paling indah, pokoknya paling segalanya gitu di hadapan Tuhan gitu. Sampai adik saya suatu hari dia melihat saya ini aneh. Lalu dia melihat saya bilang, nanti akan ada kejadian ini. Lalu adik saya bilang, kamu ini jangan jadi nabi ya, kamu jangan sesat katanya.